Presidensi Indonesia juga menghasilkan konkret deliverable yang berisi daftar proyek kerjasama negara anggota G20 dan undangan. KTT G20 di Bali, Indonesia ditutup. Pemirsa, konferensi tingkat tinggi G20 di Bali membuktikan kepiawaian Indonesia dalam berdiplomasi. Berbagai kesepakatan tercapai di tengah sulitnya mempertemukan berbagai kepentingan negara peserta. Komitmen penguatan ekonomi, kerjasama kesehatan hingga transisi energi menjadi sederet prestasi KTT G20 di Bali. Kehadiran Air Force One memang selalu mengundang perhatian. Pada Minggu malam lalu, Jumbo Jet ini mendarat di Bali untuk mengantar Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghadiri konferensi tingkat tinggi G20. Esoknya, pesawat yang membawa pemimpin Tiongkok Xi Jinping juga mendarat di Bali. Hubungan Amerika dan Tiongkok tengah tegang akibat perang dagang dan isu politik Hong Kong. Namun kehadiran pemimpin kedua negara membuktikan komitmen dukungan terhadap presidensi G20 Indonesia. KTT G20 di Bali berlangsung saat dunia tengah dalam kondisi sulit. Pandemi belum juga selesai. Perang Rusia dan Ukraina dikhawatirkan membuat dunia kembali pecah menjadi blok timur dan barat. Krisis pangan dan krisis energi tengah terjadi. Krisis ekonomi juga menghantui. Saat membuka KTT G20, kehadiran para pemimpin tingkat dunia mendapat apresiasi Presiden Jokowi. Presiden juga mendorong agar para pemimpin menyisihkan perbedaan untuk berkontribusi pada dunia. Selamat datang di Bali, selamat datang di Indonesia. Kesempatan kehormatan bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah KTT G20. Hari ini, mata dunia tertuju pada pertemuan kita. Apakah kita akan mencetak keberhasilan atau akan menambah satu lagi angka kegagalan? Buat saya, G20 harus berhasil dan tidak boleh gagal. Sebagai Presiden G20, Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam, yang sangat lebar. Namun, keberhasilan hanya dapat tercapai jika kita semua tanpa kecuali berkomitmen, kerja keras, menyisihkan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret, sesuatu yang bermanfaat bagi dunia. Salah satu catatan penting G20 berlangsung di samping arena utama. Momen G20 memberi peluang Xi Jinping dan Joe Biden bertemu langsung. Menjelang puncak KTT G20, keduanya menggelar pertemuan bilateral selama 3,5 jam membahas berbagai isu global. I just met in person with Xi Jinping of the People's Republic of China. We had, we had an open and candid conversation about our intentions and our priorities. It was clear. He was clear and I was clear. Dalam upaya meredakan ketegangan dunia, Presiden Jokowi juga mengundang Ukraina. Saat berpidato secara virtual dalam forum KTT G20, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut forum G20 menjadi momen yang tepat untuk menghentikan perang. KTT G20 sebagai puncak presidensi Indonesia berlangsung pada 15 hingga 16 November pekan ini. Namun selama 1 tahun, sejak menerima tongkat estafet presidensi dari Italia pada Desember tahun lalu, Indonesia telah menggelar lebih dari 400 konferensi, mulai sektor ekonomi hingga religi. Sebagai presidensi G20, Indonesia mengusung 3 agenda prioritas, yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi. Banyak yang meragukan KTT G20 tahun ini dapat mencapai konsensus deklarasi bersama. Namun Indonesia membuktikan, di tengah dinamika politik global, KTT G20 tetap memberi kontribusi. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang hadir yang telah memberikan
fleksibilitasnya sehingga deklarasi dapat disepakati dan disahkan. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh working groups dan engagement groups atas dedikasi, sumbangan, pemikiran, dan kontribusinya bagi presidensi G20 Indonesia. Selain deklarasi, presidensi Indonesia juga menghasilkan konkret deliverable yang berisi daftar proyek kerjasama negara anggota G20 dan undangan. Media internasional Bloomberg mengapresiasi kerja keras Presiden Jokowi menyukseskan KTT G20. Bloomberg bahkan menyebut Jokowi sebagai power broker terkait upayanya meredakan ketegangan dunia. Hingga penutupan KTT G20, peserta menyepakati Leaders Declaration. Kepemimpinan Indonesia telah berhasil menghasilkan deklarasi pemimpin G20, G20 Bali Leaders Declaration yang awalnya diragukan oleh banyak pihak. Deklarasi terdiri atas 52 paragraf dan paragraf yang sangat diperdebatkan adalah penyikapan terhadap perang di Ukraina. Dan beberapa hasil yang konkret telah dihasilkan. Terbentuknya Pandemic Fund yang sampai hari ini terkumpul 1,5 billion US dollar. Kemudian pembentukan dan operasionalisasi Resilient and Sustainability Trust di bawah IMF sejumlah 81,6 miliar US dollar untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis.